di Global. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pelindung sistem saraf, dan sekarang kita akan masuk ke dalam sistem saraf pusat itu tersendiri. Secara garis besar, sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu ada otak, yang isinya ada cerebrum, dan brainstem. Sedangkan untuk yang satunya lagi itu adalah medulla spinalis. Nah, di sini sistem saraf pusat secara umum itu untuk mengatur integrasi, proses, koordinasi baik sensorik maupun motorik. Secara umum, komponen sistem saraf pusat itu terbagi dua. Yang pertama, secara substansi, secara makroskopis maksudnya, ada substansia grisea, dan substansia alba. Secara tampilan, grisea ini berwarna abu-abu atau sering disebut gray matter, sedangkan yang alba white matter atau substansia putih karena warnanya. Di otak, substansia grisea yang berada di luar permukaan, sedangkan substansia alba di dalam. Untuk medulla spinalis itu terbalik, substansia alba yang berada di luar, substansia grisea yang berada di dalam. Sampai poin ini kita lanjut lagi ya. Untuk membahas sistem saraf pusat, kita akan membahas cerebrum terlebih dahulu. Cerebrum terbagi menjadi dua hemisfer, kanan dan kiri, di mana hemisfer kanan berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri, sedangkan hemisfer kiri berfungsi untuk mengontrol bagian kanan. Di antara hemisfer ini dihubungkan oleh suatu struktur namanya corpus callosum. Nah, untuk cerebrum sendiri, di sini ada yang namanya gyrus atau bagian yang menonjol secara makroskopis, dan ada yang bernama sulcus, bagian yang menjorok ke dalam atau berbentuk seperti lekukan. Jika dipotong secara koronal, di tengah-tengah cerebrum ada yang suatu sulcus centralis namanya. Sulcus centralis ini di area bagian depan disebut gyrus praecentralis. Mayoritas gyrus praecentralis ini dimiliki oleh lobus frontalis. Sedangkan yang di belakang itu, di belakang sulcus centralis, disebut gyrus postcentralis. Dimiliki oleh lobus parietal. Fungsi dari gyrus praecentralis, di sini ada area 4, 5, dan 6, yaitu premotor, motor primer, dan sekunder. Artinya lebih ke arah motorik. Sedangkan untuk yang postcentralis, di sini ada area 1, 2, dan 3 berfungsi untuk sebagai sensoris. Fungsi cerebrum sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu
motoris, sensoris, dan asosiasi. Dari lobus tersendiri, kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa cerebrum dibagi 4 lobus, yaitu frontal, seperti yang dijelaskan tadi, lebih ke arah motoris. Di sini juga ada area Broca untuk bicara. Lalu ada lobus parietal sebagai sensoris. Lalu ada area lobus occipital. Ada area 17, 18, dan 19 yang berfungsi sebagai asosiasi dan juga sensoris dari penglihatan. Dan terakhir ada lobus temporal. Di sini ada fungsi sensoris audio dan juga wernik dari bahasa. Oke, mari kita lanjut lagi ke arah medula spinalis. Untuk batang otak atau brainstem akan dibahas di lain kesempatan. Untuk medula spinalis sendiri, dia memiliki beberapa segmen, dengan ada total 31 segmen. Sebagai rincian 8 cervical, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan satu koksigeal. Fungsi dari medula spinalis adalah untuk menghantarkan sensoris dari saraf tepi dari divisi aferen ke sistem saraf pusat yang di atas atau otak untuk dipersepsikan dan diolah. Sedangkan selain itu, dia juga memiliki fungsi motorik untuk menghantarkan impuls dari otak ke sistem saraf tepi ke eferen. Di sini ada beberapa traktus yang terpenting kita ketahui, yaitu ada traktus spinothalamicus yang lateral, berfungsi untuk nyeri dan suhu sensoris. Lalu ada spinothalamicus anterior untuk geli, gatal, dan sentuhan. Ada DCLM, dorsal columna lemniscus medial, untuk sebagai proprioseptis dan stereognosis. Sedangkan untuk ini yang motoris, yang sensoris. Untuk yang motoris, secara umum dibagi ada pyramidal tract dan extrapiramidal. Untuk pyramidal tract-nya ada corticospinal dan corticobulbar. Sekian untuk pertemuan kali ini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.